Ya, setelah tekanan dari Amerika Serikat, akhirnya Israel setuju untuk menghentikan serangannya ke Iran dan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan bila Iran kembali menyerang Israel, maka serangan balasan tidak hanya menyasar Iran tetapi juga Lebanon. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, Ya, sebelumnya Perdana Menteri Israel sempat mengabaikan saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak menyerang Lebanon. Israel pun diserang dan menjadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata. Pemirsa, peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali Idus melihat Iran berupaya membuat renggang hubungan Amerika Serikat dengan Israel. Iran ingin Israel tidak lagi ikut campur dalam upaya damai Amerika Serikat dengan Iran. Problematikannya, Amerika Serikat dan Israel sama-sama punya musuh bersama nih, Iran namanya Nirenia. Tetapi cara mereka menangani problem itu ini berbeda. Contoh, Amerika Serikat itu hanya meminta bahwa Iran itu tidak boleh punya senjata nuklir. Tapi Israel mengatakan bahwa fasilitas nuklir Iran itu harus dihancurkan. Tidak boleh punya senjata nuklir, tetapi uraniumnya juga dihancurkan, nuklirnya juga dihancurkan, dan uraniumnya diserahkan kepada Amerika Serikat gitu. Dan ini terjadi perbedaan pandangan. Kemudian Amerika Serikat cukup itu melemahkan Hizbullah, melemahkan Iran, tetapi Israel punya visi benar-benar menghancurkan Hizbullah. Karena itu kan mereka bertetangga itu, Lebanon dengan Israel, dan Hizbullah itu menjadi ancaman nyata bagi Israel gitu. Dan inilah kenapa kemudian Iran itu ingin memperkeruh hubungan antara Donald Trump dengan Netanyahu, karena dia ingin mengusir Netanyahu dari kesepakatan ini gitu. Karena Netanyahu itu kan selalu cawe-cawe, dia selalu intervensi. Apapun poin-poin yang diusulkan oleh Donald Trump harus ada kepentingan bagi Israel dimasukkan di situ. Misalkan ya, Israel itu tidak setuju dana-dana aset yang di Iran yang ditahan oleh Amerika Serikat itu dicairkan
dicairkan kepada Iran. Israel sangat marah sekali, dia tidak setuju. Karena kalau dana aset-aset Iran dicairkan yang jumlahnya sekitar ada 100 miliar US dollar, itu akan membuat Iran memperkuat pertahanan fasilitas udaranya, memperkuat fasilitas angkatan lautnya, memperkuat fasilitas nuklirnya gitu. Maka dia tidak mau dana itu dicairkan. Kalau Amerika Serikat kan masih terpikir nih, oke lah kita cairkan dulu 20% dari dana yang ditahan agar Iran itu mau ke dalam negosiasi. Tapi Israel sama sekali nggak mau. Apalagi dia takut dana-dana yang dicairkan oleh Amerika Serikat nanti kepada Iran itu kemudian diselundupkan kepada Hizbullah untuk memperkuat pasukan Hizbullah. Ya bayangkan ya Reni ya, ratusan ribu rudal yang dimiliki Hizbullah itu otaknya, itu bohirnya, itu Iran gitu. Makanya kemudian kan Hizbullah itu berani bertarung secara panjang bersama Israel, dan dia sampai sekarang tuh tetap eksis yang di sana gitu. Nah inilah kemudian yang memperkeruh suasana, karena poin-poin kesepakatan antara Amerika dan Iran itu benar-benar Netanyahu tidak mau ditinggalkan. Dia tidak mau dikesampingkan oleh Donald Trump, dan bahkan dia berani melawan Donald Trump gitu kan. Ini aja kan misalkan kamu jangan menyerang Iran, tapi tetap diserang Iran. Kamu jangan nyerang Beirut, tetap dibom sama Beirut. Ini membuktikan Netanyahu itu betul-betul liar dan dia tidak bisa didikte oleh Donald Trump karena dia memiliki kepentingan sendiri. Ya, saya tertarik dengan salah satu poin Anda yang menyebut bahwa Israel tidak setuju dana dan aset-aset Iran ini dicairkan. Berarti kita bisa bilang bahwa Israel dan juga Amerika Serikat ini banyak berbeda pendapat, begitu Pak Ghazali? Betul, itulah kenapa Donald Trump sering dikritik oleh publik Amerika Serikat, ahli militer dan juga Pentagon. Ini kita sebenarnya pengen American first, apa Netanyahu first, apa Israel first? Karena Reni, kalau ini demi kepentingan Amerika Serikat, saya yakin negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran itu sudah selesai. Karena beberapa poin kesepakatan, Iran itu sepakat membuka Selat Hormuz, kemudian sebagai jaminannya aset-aset dicairkan. Kemudian juga misalkan Iran juga sepakat untuk menurunkan kapasitas penganyaan uraniumnya, seperti tuntutan Amerika Serikat, asal uraniumnya itu tidak dibawa ke Amerika Serikat. Itu sebenarnya kan udah sepakat. Tapi kan ini menjadi rumit karena Israel, kelompok-kelompok lobby Zionis, donatur Donald Trump yang terkoneksi dengan Israel, dia mengintervensi ya poin-poin kesepakatan itu agar apa? Agar ini tidak menguntungkan bagi Iran gitu. Makanya kan dikritik. Kan simple. Bagaimana kesepakatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran itu bisa terjadi asal Amerika Serikat mau menjauhkan diri dari Israel, mau menjauhkan diri dari kepentingannya Netanyahu, kepentingannya Zionis. Selama kemudian kepentingan Zionis lebih banyak diakomodir oleh Donald Trump, maka selama itu pula lah negosiasi gencatan senjata dengan Iran itu akan sulit terjadi gitu. Iran ini kan kesel kenapa negosiasi ini tidak berlangsung, karena tiap hari, tiap pekan itu poin-poin yang diusulkan oleh Donald Trump itu selalu berubah-ubah. Jadi teks mana yang ingin disepakati gitu ya. Itu satu butir kesepakatan aja susah untuk dapat kesepakatan, apalagi kemudian ditambah poin-poin baru gitu. Misalkan poin baru yang sekarang dituntut oleh Trump kan, Iran itu kan punya 3 fasilitas nuklir, sama Amerika Serikat hanya boleh cuma 1 gitu. Itu kan tidak mungkin diterima oleh Iran. Jadi menurut saya situasi perang terbuka ini kemungkinan akan terjadi. Kalaupun sekarang misalkan mereka berhenti sementara gitu ya, itu tidak menjamin perdamaian itu betul-betul terwujud. Karena jangan lupa Reni ya, Israel akan memasuki pemilu pada bulan Oktober nanti. Netanyahu ini benar-benar jadi pertaruhan dia perang sama Iran. Kalau dia dinilai lemah, kalau dinilai tunduk dan tidak melakukan serangan balasan kepada Iran, maka citranya, kredibilitasnya itu akan runtuh. Karena sayangnya masyarakat Israel dalam survei itu menyetujui serangan yang dilakukan Israel kepada Iran. Jadi Netanyahu perlu mengambil hati masyarakat Israel dengan melakukan serangan kepada Iran, dan ini menurut saya Netanyahu akan lebih mendengar suara politik di dalam negerinya Israel ketimbang suaranya Donald Trump. Seperti itu. Jadi ini eskalasi masih akan terus terbuka. Apalagi panglima militernya dan juru bicara militernya Israel sudah mengatakan, walaupun kami sementara menghentikan serangan kepada Iran, kami akan terus tetap melakukan serangan kepada Hizbullah. Itu yang satu. Kedua, ini eskalasinya bukan lagi menjadi terbuka, ini bahkan menjadi perang kawasan. Karena Houthi, sekutunya Iran yang ada di Yaman, itu ikut melontarkan rudal kepada Israel. Ini untuk pertama kalinya loh Reni. Setelah sepanjang perang antara Amerika Serikat, Iran dan Israel dalam beberapa bulan terakhir ini untuk pertama kalinya Houthi mendeklarasikan melakukan serangan kepada Israel, dan mereka siap menutup Babul Mandeb. Ya, kalau Selat Hormuz sudah ditutup, Babul Mandeb sudah ditutup, ini energi global, ekonomi global akan terkena dampak yang begitu sangat besar gitu. Jadi sekarang perang itu sedang perang proksi, dan yang terbaru bahwa Houthi siap menghalau kapal-kapal berbendera Israel untuk melewati Laut Merah seperti itu ya. Dan ini kalau kemudian ini dihentikan, pasti Israel itu kan akan merespon serangan kepada Houthi, dan jika Houthi diserang, maka di Lebanon berdarah, Yaman berdarah, Iran berdarah, ini akan menjadi perang kawasan yang sangat terbuka sekali.
Jadi menurut Anda ini bukan hanya akan terjadi perang terbuka, tapi juga perang balasan begitu ya Pak Pizarro. Baik Pak Pizarro, serangan Israel ke Lebanon ini kan terjadi saat perundingan damai antara Iran dan Amerika Tengah terus-terusan diupayakan. Nah, apakah ini bisa dibaca sebagai upaya sabotase Israel agar perdamaian tidak pernah terjadi begitu? Iya, bisa juga dibaca seperti itu, Reni. Karena memang kalau Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan, ini bencana bagi Israel. Karena Israel membutuhkan Amerika untuk melakukan serangan kepada Iran. Israel itu tidak mungkin melakukan serangan tersendiri kepada Iran kalau tidak mendapatkan dukungan Amerika Serikat. Karena Iran terlalu tangguh. Dan ini kan terbukti bahwa Iran itu berhasil membombardir wilayah-wilayah fasilitas strategisnya Israel loh. Di wilayah Negev, di wilayah Haifa, di wilayah Galilea. Itu kan infrastruktur strategis, ekonomi strategis, pangkalan laut, pangkalan pelabuhan udara, dan lain sebagainya. Ini berhasil dia melakukan membombardir dan memberikan tekanan sangat maksimal bahwa Iran itu berani melakukan serangan langsung sekarang kepada Israel. Dan menariknya, Reni, itu kan tanpa peringatan loh. Serangan Iran sekarang itu, dia langsung melakukan serangan direct tanpa peringatan. Ini membuktikan bahwa Iran sudah lelah bermain perang kata-kata, lelah bermain perang ancaman. Dia sekarang membuktikan janjinya untuk melakukan serangan langsung kepada Israel gitu. Jadi menurut saya Israel juga memang punya niat dia memang untuk melakukan sabotase. Kedua, memang Donald Trump juga tidak pernah serius untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata gitu.